Semangat, optimis, berjuang. Memasuki usia 100 tahun, Perumda Air Minum Kota Makassar di bawah kepemimpinan Benny Iskandar saat ini terus melaju dengan berbagai macam terobosan. Visi besar diusung Perumda Air Minum Kota Makassar untuk menyediakan air bersih dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Ikuti perjalanan saya melihat bagaimana Perumda Air Minum Kota Makassar bertransformasi untuk membangun negeri. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk Indonesia. Permasalahan air bersih di sebagian wilayah Kota Makassar masih menjadi perhatian pemerintah dan juga perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Kota Makassar. Wilayah bagian utara Kota Makassar merupakan wilayah yang paling merasakan sulitnya mengakses air bersih. Masyarakat menilai air tanah di wilayah mereka sangat keruh. Sementara jika mereka menggali sumur yang lebih dalam, air yang didapatkan merupakan air asin layaknya air laut. Menginjak usia 100 tahun pada Agustus 2024, Perumda Air Minum Kota Makassar terus berbenah dan berupaya mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait ketersediaan air bersih. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Benny Iskandar mengakui dari 180.000 pelanggan aktif, sedikitnya 20% mengalami krisis air bersih setiap tahun, khususnya saat musim kemarau. Untuk itu, momentum usia emas menjadi satu titik lompatan untuk menentukan arah dan visi Perumda Air Minum Kota Makassar ke depan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PDAM Makassar, Bapak Benny Iskandar. Ya. Pak Benny, secara dari tahun ke tahun kita lihat Kota Makassar, khususnya di musim kemarau, biasanya mengalami krisis air bersih. Sebetulnya secara real di lapangan seperti apa sih Pak Benny? Ya, sebenarnya kan sumber kekeringan itu dari kekurangannya air baku, kekurangan distribusi air baku dari bendungan dan sungai yang mana sumber air baku kami itu mengambil dari 3 lokasi. Satu di Kabupaten Maros, namanya Bendungan Leko Pancing. Kemudian satu di Bendungan Bili-Bili. Kemudian satunya yang tempat kita berada sekarang, Sungai Jeneberang. Faktanya yang sering mengalami kekeringan di utara kota itu adalah spam kami yang sumber air bakunya bersumber dari Bendungan Leko Pancing. Yang di setiap kemarau memang debit air baku yang terdistribusi ke spam kami itu berkurang. Karena itu, untuk mengatasi dampak kekurangan air khususnya untuk utara kota, di setiap tahun kami menurunkan pompa suplesi di Sungai Moncongloe namanya, di dekat Waduk Nipa-Nipa. Dan untuk mengatasi supaya tidak berkelanjutan, tahun ini kami sudah membangun intake di Sungai Moncongloe, sehingga di setiap kemarau distribusi sumber air baku itu kita berharap tidak terganggu lagi. Oke, kalau untuk sumber air yang digunakan dari PDAM Kota Makassar sendiri, sumbernya di mana saja dan bagaimana sebetulnya prosesnya sampai diterima oleh dan digunakan oleh warga? Kita kan mengelola sumber air baku itu dari air permukaan namanya. Air permukaan yang disebut air permukaan itu sumbernya dari bendungan dan sungai. Nah, ada 3 sumber air baku, yaitu Bendungan Leko Pancing, Bendungan Bili-Bili, dan Sungai Jeneberang. Ini tempat kita berada sekarang ini namanya Intek Sungguh Minasa. Dari sinilah sumber air baku itu kami ambil, kemudian terdistribusi ke
spam kami yang kemudian setelah diolah di spam sistem pengolahan air minum menjadi air curah. Air curah inilah yang kita distribusikan ke masyarakat pelanggan Perumda Air Kota Makassar. Pada prosesnya banyak terjadi kebocoran yang dialami oleh PD Makassar. Bagaimana Perumda Air Minum Kota Makassar mengatasi masalah kebocoran ini, Bapak? Ya, PD Makassar di tahun 2021 NRW non-revenue water-nya itu di angka 54%. Dan alhamdulillah sejak tahun 2022 kita berhasil menurunkan ke 49%. Kami tetap berupaya optimal bagaimana caranya dan menginisiasi cara-cara baru, teknologi baru untuk bagaimana tingkat kehilangan air dan kebocoran kami itu bisa turun ya setidaknya di angka 30%. Oke, targetnya 30%. Pak Benny sampaikan bahwa penggunaan teknologi baru ini penting. Apa saja yang sudah dilakukan atau diterapkan? Yang kita terapkan untuk penurunan non-revenue water, yang paling dekat itu adalah melakukan peremajaan pipa sambungan rumah. Ada beberapa zona sudah kami lakukan, tetapi untuk melakukan itu kan kita butuh biaya, butuh investasi yang cukup besar. Karena itu juga kita melakukan kerjasama investasi dengan pihak swasta, khusus untuk melakukan penurunan NRW atau non-revenue water. Oke. Teknologi-teknologi yang digunakan sejauh ini apa saja? Ya, teknologi yang kita gunakan sudah banyak terkait logger, data logger, kemudian SCADA, ada juga teknologi optimalisasi kelistrikan. Di era teknologi yang semakin berkembang pesat, Perumda Air Minum Kota Makassar meyakini kerjasama dan kolaborasi dengan pihak ketiga akan sangat membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan terkini. Pak Benny, Perumda Air Minum Kota Makassar ini menjadi salah satu PDAM yang tertua, sudah masuk usia 100 tahun begitu. Sejarahnya seperti apa sih? PDAM Makassar atau Perumda Air Minum Kota Makassar ini didirikan sejak tahun 1924. Berawal dari tempat kita berdiri ini, inilah intake pertama yang dibangun tahun 1924 bersamaan dengan pembangunan tower tandon air yang ada di kantor pusat Perumda Air Kota Makassar. Itu usianya sudah 100 tahun sekarang, karena dibangunnya sejak 1924. Selama kurang lebih 2 tahun terakhir, Pak Benny menjabat banyak kemajuan signifikan di PDAM Kota Makassar. Bagaimana sejauh ini Pak Benny memimpin PDAM Makassar? Alhamdulillah, meskipun baru 2 tahun lebih saya menjadi dirut di Perumda Air Kota Makassar, banyak inovasi-inovasi yang kami lakukan yang orientasinya bagaimana meningkatkan pendapatan perusahaan, mensejahterakan seluruh staf dan pegawai. Di usia 100 tahun ini, kita selalu bekerja dengan semangat, optimis, dan berjuang bersama. Baik. Didukung oleh Bertugas selama 2 tahun sebagai Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar dan langsung membuahkan kemajuan yang progresif bukanlah hal mudah. Namun hal tersebut bisa dilalui Benny Iskandar. Pak Benny, sejak bertugas di Perumda Air Minum Makassar, banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Salah satunya juga utang yang terakumulasi sampai 98 tahun. Bagaimana Pak Benny kemudian mengatasinya, Pak Benny? Ya, mengatasi akumulasi hutang yang usianya sudah 98 tahun, ya memang harus punya niat dan will yang baik terhadap perusahaan. Transparansi, akuntabilitas, itu adalah salah satu kiat kami untuk menuntaskan akumulasi hutang yang sebelumnya 40 miliar, kemudian di tahun 2021 di angka 5,9 miliar, kemudian di tahun 2022, alhamdulillah kami mampu
melunasi akumulasi utang yang usianya sudah 98 tahun. Salah satu visi Bapak adalah mewujudkan good corporate governance di lingkungan PDAM Makassar. Apa saja Pak yang sudah diterapkan? Yang pertama-tama kita harus meningkatkan bagaimana trust masyarakat pelanggan Perumda M Kota Makassar. Dan alhamdulillah menerapkan GCG dengan menjadikan direksi sebagai role model yang lebih humanis kepada staf dan karyawan dan menempatkan diri sebagai pelayan di masyarakat pelanggan. Kemudian hasilnya di 2 tahun buku yang hasil pemeriksaan BPKP yaitu 2022 kemudian 2023 di situ sangat positif. Tidak ada temuan dan meraih predikat WTP. Dan dalam 2 tahun buku tersebut kita menghasilkan laba yang ya lumayan spektakuler, yaitu di angka 27 miliar, kemudian memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah kota sebesar 9,5 miliar untuk tahun buku 2022. Di tahun buku 2023 ini kami membuka laba karena efek El Nino terjadi penurunan laba di angka 14 miliar, kemudian kami mendistribusikan dividen ke pemerintah kota sebesar kurang lebih 9 miliar. Oke. Dari 2023 ke 2022 ada penurunan laba, tapi yang saya dengar dari survei kepuasan masyarakat justru ada peningkatan. Bagaimana itu bisa terjadi Pak Beni? Konsepnya bagaimana kita selalu hadir di tengah-tengah pelanggan. Tidak melakukan pembiaran terkait pengaduan-pengaduan dan keluhan-keluhan pelanggan. Karena itulah di tahun 2021 kepuasan pelanggan di angka 71%, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 89%, kemudian ketika El Nino menyerang di tahun 2023, alhamdulillah kita menurunkan survei kepuasan pelanggan dan ternyata hasilnya kepuasan pelanggan Perumda M Kota Makassar meningkat menjadi 93%. Oh, jadi kuncinya adalah meningkatkan kepuasan masyarakat ya Pak ya. Lalu inovasi apa lagi Pak yang akan diterapkan di Perumda Air Minum Kota Makassar? Inovasi-inovasi yang akan kami lakukan adalah yang paling terbarukan melakukan kerjasama tingkat penurunan kebocoran dan aliran air, kemudian membangun 1 spam baru khusus untuk timur kota Makassar yang kapasitasnya kurang lebih 500 liter per detik. Dan kita berharap ini akan mengcover cakupan pelayanan kita meningkat menjadi paling tidak di angka 80%. Karena kita tahu di timur kota itu ada potensi pelanggan 40.000 calon pelanggan yang belum terlayani air Perumda M Kota Makassar. Jadi meningkatkan cakupan masyarakat ya untuk air minum bersih. Pak Beni, kembali ke good corporate governance. Bagaimana Pak Beni kemudian mengubah kultur perusahaan, Pak Beni? Saya mengubah kultur perusahaan itu memulai dari diri saya sendiri, menunjukkan kepada seluruh staf dan karyawan terkait transparansi, keterbukaan, dan kolaborasi. Karena dengan itu meningkatkan rasa memiliki seluruh staf dan karyawan terhadap perusahaan. Karena itulah kita selalu di setiap tahun, di setiap awal tahun kita membangun ada yel-yel yang seperti kita PDM kita, kemudian untuk tahun 2024 ini kita membangun yel-yel semangat, optimis, berjuang bersama, tapi konsekuensi dari itu semua ya memulainya harus dari direksi. Di PDM zaman sekarang nggak ada lagi yang namanya potong-potong hak-hak karyawan, kemudian tidak ada lagi yang namanya sogok menyogok. Nah, saya pastikan kalau ada hal seperti itu, sanksinya sangat berat. Transparansi itu juga dimulai dengan perekrutan karyawan secara transparan ya Pak ya? Ya. Secara terbuka? Kita lah mungkin yang pertama PDM se-Indonesia yang berani melakukan rekrutmen secara terbuka, diinformasikan ke media, kemudian dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu lembaga Universitas Negeri Makassar. Ya, sasarannya adalah mengikuti program pemerintah bagaimana kita membuka lapangan kerja. Oke, baik. Nah Pak, visi besarnya juga adalah dari Pak Beni adalah pelayanan yang baik, good services untuk para pelanggan Perumda Air Minum Kota Makassar. Apa saja yang dilakukan untuk memberikan
servis yang baik untuk para pelanggan. Optimalisasi pelayanan diawali di tahun 2022 adalah melakukan sistem kemudahan pembayaran tagihan dengan sistem digitalisasi. Pembayaran secara digital itu kemudian memudahkan masyarakat ya. Ya. Kalau ada keluhan, itu bagaimana Pak? Ya. Masyarakat kemudian menyampaikan keluhan mereka? Kami punya aplikasi yang namanya Info PDAM yang bisa di-download melalui Play Store. Kemudian kita juga membuka call center yang lebih baik dan lebih cepat. Ada tim quick response. Kemudian untuk melakukan pengawasan terhadap staf dan karyawan, kita membuat aplikasi Laporkan. Jadi seluruh masyarakat bisa melaporkan sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh staf dan karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar. Oke, jadi semua platform dimanfaatkan untuk pelayanan terhadap masyarakat lebih mudah dijangkau gitu ya Pak ya? Sehingga untuk mengetahui informasi tentang Perumda M Kota Makassar, seluruh masyarakat dapat mengakses media sosial Perumda M Kota Makassar. Oke. Meningkatnya kualitas pelayanan dirasakan oleh sejumlah pelanggan yang sudah berpuluh tahun menggunakan air PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya sudah lama, sudah 20 tahun. Semenjak tinggal di sini, ya bagus. Airnya lancar, jalannya bersih. Kesini mau kasih perbaikian air ledeng. Datang di sini nah perbaiki, bilang tidak baik airnya hitam. Baru kadang jalan, kadang tidak. Puas karena bagus, itu lancar menjalani. Sejak 1979, soalnya ini rumahku rumah orang tua dulu, turun-temurun. Kualitas air alhamdulillah sejauh ini bagus, bersih, terus mengalirnya deras, bagus, cepat Ki. Kalau misalnya Pak, ndak jalan airku, oh iya tunggu ya, terus datang orangnya, nah perbaiki, bagus sekali tanggapannya PDAM untuk masyarakat. Didukung oleh Nah, Pak Beni, ini kita lagi ada di mana nih? Gedung apa nih di belakang saya ini? Sekarang kita ada di kantor pusat Perumda M Kota Makassar di Jalan Ratulangi nomor 3. Di belakang kita ini ada rumah pompa. Ini rumah pompa menjadi awal berdirinya Perumda M Kota Makassar yang dibangun pada tahun 1924 bersama dengan tower. Oh. Dan tower air ini yang berusia 100 tahun sudah masih beroperasi, masih melayani pusat Kota Makassar dengan kapasitas 50 LPS. Oke, jadi asal mulanya Perumda Air Minum Kota Makassar di sini ya Pak ya? Ya. Oh, dari awal itu dibangun, lalu bagaimana sejarahnya kemudian? Ya, histori dari Perumda M Kota Makassar dibangun pada zaman Belanda dan direktur pertama adalah Lehman. Kemudian berjalannya Perumda M Kota Makassar sampai dengan pada tahun 42 masuk penjajahan Jepang, sempat dikuasai oleh Jepang dan menjadi dinas peralihan dari dinas air ke PDAM itu pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 2019 berubah dari perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Kira-kira begitu perjalanannya. 100 tahun Pak, usia yang tidak muda, tetapi juga ini jadi penentuan ya, 1 abad. Ya. Kemudian tujuan ke depan setelah 1 abad ini apa Pak? Tujuan ke depan yang kami harapkan Perumda M Kota Makassar bagaimana mencapai cakupan pelayanan yang diberikan kepada kami 85%. Hari ini cakupan pelayanan kami ada di 63% kalau nggak salah ya. Jadi kita berharap dengan melakukan inisiasi-inisiasi, melakukan revitalisasi, kemudian target cakupan pelayanan itu bisa kami capai. Jadi itu targetnya ya ke depannya, menjangkau lebih luas masyarakat gitu ya. Oke.
perayaan 100 tahun ini pasti sangat spesial ya Pak Iya. ya. Perayaannya apa nih? Rangkaiannya ada apa saja nih Pak? Nah, rencana kita itu kalau di setiap tahun ulang tahun Perum Kota Makassar itu setelah acara pada tanggal 8 Agustus itu akan dirangkaikan dengan namanya Malam Puncak. Oke. Malam Puncak itu adalah hiburan buat internal, staf dan karyawan Perum Kota Makassar yang telah mengabdi dan berbakti pada perusahaan. Ya, kita memberikan hiburan dan memberikan beberapa penghargaan. Penghargaan itu salah satunya adalah memberikan penghargaan pegawai teladan, kemudian pegawai yang telah mengabdi, dan kita juga memberikan apresiasi kepada mantan Direktur Utama Perum Kota Makassar. Oke. Yang saya dengar temanya adalah Water is Gold. Ya. Air adalah emas. Maknanya apa Pak? Maknanya di usia 100 tahun ini kan bumi ini tidak sedang baik-baik saja, khususnya tentang air, kebutuhan air. Kebutuhan air sebagai sumber kehidupan manusia. Dari sejak 100 tahun ini kita berharap PDM sudah bisa menjaga sumber-sumber air bakunya, kemudian menginisiasi sumber-sumber air terbarukan demi kelangsungan masyarakat banyak. Oke, Bapak kita ke arah sini. Saya mau lihat lebih dekat lagi nih tower dari Toren yang usianya 100 tahun ini ya Pak ya. Wow, dan masih beroperasi. Maintenance-nya selalu dijaga ya Pak ya? Nah, karena dia ini heritage, cagar budaya, maka untuk perawatannya itu diambil alih oleh Dinas Kebudayaan pemerintah kota. Oh, jadi memang bangunan-bangunan di sini juga masuk bagian dari heritage Kota Makassar. Iya, bagian dari heritage Kota Makassar. Nah, sejak Bapak menjabat ini juga direvitalisasi ya Pak ya? Iya, kita melakukan perubahan dari warna, mengembalikan ke yang aslinya. Ya, kemudian kita menghiasi dengan lampu supaya kalau malam itu kesannya bisa Lebih hidup ya Pak ya? Instagramable katanya. Oh gitu, oke. Pak, kalau kita bicara inovasi, kan tadi kita sudah bahas banyak sekali inovasi yang sudah Bapak lakukan gitu ya. Lalu dengan apa yang sudah dilakukan, apa capaian prestasi yang sudah diraih? Ya, alhamdulillah hampir setiap tahun kita mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan. Terakhir kami mendapatkan penghargaan The Best CEO dari BUMD Award dan perusahaan terbaik juga dari BUMD Award di tahun ini 2024. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Bapak ini juga direcognize, diakui begitu ya? Ya, alhamdulillah. Diapresiasi, baik. Terakhir Pak, harapan Bapak ke depan untuk Perumda Air Minum Kota Makassar khususnya dan juga secara umum untuk masyarakat Kota Makassar. Nah, secara khusus saya berharap harapan ke depan Perumda Air Minum Kota Makassar bisa lebih baik dan menjadi perusahaan yang bisa berkompetisi di nasional maupun global. Kemudian yang paling utama sih bagaimana mensejahterakan seluruh staf dan karyawan Perumda Air Kota Makassar. Dan kepada masyarakat saya menghimbau untuk memakai air itu betul-betul jangan terbuang. Ya, pakai secukupnya, bagikan selebihnya. Kira-kira begitu yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Dan yang paling penting, pada pelanggan Perumda Air Kota Makassar, jangan lupa bayar air tak sebelum tanggal 20. Baik, oke. Terima kasih Pak Beni atas waktunya. Terima kasih atas penjelasan luar biasa sekali. Semoga Perumda Air Minum Kota Makassar semakin maju dan semakin melayani masyarakat. Terima kasih Pak. Ya. Tahun Perumda Air Minum Kota Makassar menandai transformasi perusahaan. Dengan usia emasnya, Perumda Air Minum Kota Makassar menyadari inovasi dan good corporate governance menjadi kunci keberhasilan perusahaan memberikan yang terbaik bagi para pelanggan. Tidak hanya itu, Perumda Air Minum Kota Makassar juga selalu terdepan dalam merespon dan melayani masyarakat. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk Indonesia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.